apa kabarnya? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. Hari ini saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami sangat berterima kasih Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, terlebih adik-adik yang mengikuti cerita ini dari rumah, supaya Tuhan juga yang memberikan kemampuan sehingga adik-adik bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini cerita kakak masih dari Kisah Para Rasul. Hari ini kakak akan bercerita dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 27 sampai 44, dilanjutkan dengan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan adik-adik duduk dengan manis, kakak akan bercerita dari sini ya. Adik-adik, dalam cerita ini kita melihat bahwa Paulus sedang pergi ke Roma. Ya adik-adik ya. Dia sedang melakukan perjalanan ya. Paulus sedang melakukan perjalanan dengan kapal. Dan saat itu posisi Paulus sebagai seorang tawanan ya. Ia ditangkap adik-adik karena kenapa dia ditangkap? Oleh karena dia setia mengikut Tuhan. Jadi mereka menangkapnya dan ia sedang pergi ke Roma untuk diadili di hadapan Kaisar Roma. Nah, adik-adik, selama 14 hari perjalanan ya, badai yang ganas menerpa mereka adik-adik. Akibatnya apa yang terjadi? Saking kuatnya badai itu, kapal yang mereka tumpangi kandas pada sebuah pantai. Dan yang terjadi adalah mereka selamat atas pertolongan Tuhan. Dan yang bersama-sama dengan Paulus di kapal itu adik-adik ada 276 orang. Dan tak seorang pun yang mati adik-adik dalam bencana kapal yang kandas itu. Semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan tidak ada yang meninggal dunia. Nah, pulau di mana mereka terdampar itu, nama pulau itu adik-adik adalah Pulau Malta. Dan orang-orang yang ada di Pulau Malta itu orangnya sangat baik-baik ya, mereka sangat bersahabat dan mereka menyambut Paulus dan beberapa orang lain yang bersama dengan Paulus di pulau itu dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sebuah bencana yang tidak diinginkan terjadi adik-adik, yaitu bahwa ketika sampai di pulau itu, tangan Paulus ya digigit oleh seekor ular berbisa, sehingga semua orang yang melihat mereka berpikir bahwa Paulus pasti mati karena bisa ular itu ya. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan menolong Paulus adik-adik. Dia tidak sampai meninggal meskipun digigit oleh ular berbisa. Dan semua itu karena pertolongan Tuhan. Nah adik-adik,
Gubernur di pulau itu menyambut Paulus dan orang-orang lainnya dengan penuh sukacita. Bahkan ayah gubernur yang ada di pulau itu pun lagi dalam keadaan sakit, adik-adik. Dan disitulah saatnya bagi Paulus untuk berdoa kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya ayah dari gubernur itu bisa disembuhkan atas pertolongan Tuhan. Sungguh luar biasa ya adik-adik. Setelah itu, setiap orang di pulau itu membawa orang-orang yang sakit kepada Paulus, karena mereka melihat bahwa ayah dari gubernur sudah sembuh, maka Paulus juga bisa menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, mendengar cerita ini kakak sangat senang karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, di mana Tuhan memakai Paulus untuk memberikan kesembuhan, Nah, adik-adik, dari cerita ini maka yang perlu kita ingat selalu bahwa Tuhan itu sangat baik. Dia selalu melindungi Paulus selama diterpa badai. Kapalnya Paulus sampai kandas, tetapi Tuhan masih menolongnya. Bahkan juga tangannya digigit oleh ular berbisa, tetapi Tuhan tetap melindungi Paulus, adik-adik ya. Jadi jangan pernah takut di dalam mengikut Tuhan, karena setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu menopang kita, seperti halnya dengan Paulus. Jadi tetap semangat di dalam menjadi berkat, di dalam menjadi surat Kristus dimanapun kita berada, karena perlindungan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, kemudian adik-adik, kita melihat di sini posisi Paulus untuk melakukan perjalanan ini, adik-adik, ke Roma. Dia dalam posisi tawanan, dalam artian dia tidak bebas untuk melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang dilakukannya selalu dijaga oleh prajurit. Tetapi apa yang terjadi adik-adik, itu tidak membuat Paulus mundur untuk memberi semangat kepada orang-orang yang ada di kapal ketika dalam keadaan putus asa. Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul Tuhan, dia tetap memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di dalam kapal, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mungkin kita dalam keadaan sulit, keadaan susah, keadaan sedih, namun percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita harus bisa menjadi pemberi semangat bagi teman kita yang mungkin mengalami kesedihan. Mungkin teman kita lagi mengalami kesusahan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, ayo semangat Atau teman kita tidak mau belajar, tidak mau memberi yang terbaik, tidak mau melakukan sesuatu, maka kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus memberikan semangat kepadanya. Nah, adik-adik, yang perlu kita pelajari, di tengah-tengah kesusahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana juga dengan kita adik-adik? Apakah ketika kita sedih, ketika kita susah, kita sudah tetap bersyukur kepada Tuhan? Nah, mari kita belajar dari Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, dalam krisis apapun, Rasul Paulus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi mari kita menjadi anak-anak yang hebat, yang tidak pernah lupa mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, adik-adik, itu saja yang perlu kita pelajari. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sangat singkat pada saat ini, mengingatkan kami kembali untuk senantiasa percaya kepadamu, karena Engkau Tuhan kami yang selalu melindungi kami, yang selalu setia menjagai kami dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah kami juga tetap menjadi surat Kristus dimanapun kami berada, dalam keterpurukan apapun itu, kami bisa memberi juga semangat kepada yang lain, bagi mereka yang lemah dan membutuhkan semangat dari kami. Kiranya Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain. Bahkan juga dari firman Tuhan ini kami belajar untuk selalu bersyukur kepadamu dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada saat ini kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, itu saja cerita kakak pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.